Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita kesehatan ya. Hari ini hari Rabu 15 April 2020 kita ketemu lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini Ibu akan membahas tentang pembelajaran 3 di halaman 167. Materi yang akan kita bahas adalah sumber energi alternatif. Terus kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Energi alternatif itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Pasti tahu kan, di tema-tema sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang energi alternatif, yaitu energi pengganti. Ya, jika sumber daya alam habis, maka alternatifnya apa begitu, atau sumber penggantinya yang lain itu apa. Jadi sumber daya alam itu ada dua, yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Artinya jika digunakan terus-menerus, lama-kelamaan sumber daya alam itu akan habis. Maka dari itu kita harus mencari sumber daya alam penggantinya. Jadi kita harus mencari solusi lain atau pengganti lain, alternatif lain itu apa sebagai sumber daya alam kita yang akan habis, yang terus-menerus kita pakai. Seperti yang kalian ketahui, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kejadian minyak bumi itu terjadinya panjang, prosesnya lama, berjuta-juta tahun, ya kan? Nah, artinya jika digunakan secara terus-menerus, lama-kelamaan akan habis. Jika minyak bumi habis, maka yang dapat kita gunakan sebagai penggantinya adalah apa? Nah, maka dari itu kita akan mempelajari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Nah, makanya dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, kepada Rob semesta alam, bahwa masih ada sumber-sumber energi yang lain sebagai pengganti minyak bumi. Nah, ya kan? Coba kalian bayangkan, minyak bumi itu dijadikan apa saja ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Jika tidak ada minyak bumi, apa saja yang akan terjadi? Berapa banyak orang yang memakai minyak bumi, ya kan? Coba kalian bayangkan, berapa banyak kendaraan bermotor yang memakai bensin, solar. Itu semuanya proses dari minyak bumi. Dulu di waktu kemarin-kemarin di tema berapa ya kita pernah membahas tentang energi alternatif, sampai ibu pernah membuat juga video kalian ya kan, tentang energi alternatif dari buah lemon, buah kentang ya kan. Masih ingat tidak? Ingat kan? Nanti ibu tampilkan deh videonya. Nah, energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah sinar matahari, air, panas bumi, angin, biogas, dan gelombang laut. Nah, yang pertama adalah panas matahari. Panas matahari ini, sinar matahari begitu panas, tahu kan, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari adalah sumber energi utama yang ada di bumi. Energi yang dihasilkan matahari berbentuk sinar dan panas. Selama ribuan tahun manusia telah memanfaatkan energi matahari dalam kehidupannya. Dan matahari dapat dimanfaatkan langsung oleh manusia, seperti menjemur hasil panen, membuat garam, memanaskan ruangan, dan lain-lain. Nah, selain itu, energi matahari juga dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik dihasilkan dengan mengubah energi matahari menggunakan sel surya yang terdiri atas rangkaian panel
unsur semikonduktor, misalnya lapisan unsur silikon yang tipis saat ini, dan sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap atap-atap rumah, atap rumah sakit, dan hotel-hotel, begitu ya. Jadi coba kalian lihat gambarnya. Biasanya atap rumah yang seperti itu adalah atap rumah yang mengubah energi surya atau energi matahari menjadi energi listrik gitu. Lalu yang kedua ada air. Hydropower adalah energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Dibuat dengan cara membendung air sungai, kemudian air dari bendungan diarahkan ke turbin. Nah, inilah yang menjadi terjadinya PLTA, pembangkit tenaga listrik dari air ya. Prinsip atau dari stasiun pembangkit listrik tenaga air ini adalah jarak jatuhnya air ke turbin dalam jumlah yang besar. Lihat pada gambarnya. Nah, jadi sungai dibendung, sengaja dibuat bendungan pada sungai, lalu airnya agar mengalir deras ya, jatuh sehingga memutar turbin gitu ya, agar dapat dijadikan pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, panas bumi. Jadi energi panas bumi adalah energi panas yang terdapat di dalam bumi. Misalnya panas bumi muncul dari ke permukaan bumi sebagai akibat dari aktivitas vulkanik atau gunung berapi, ya kan. Lalu oleh karena itu di sekitar gunung Merapi tersebut terdapat tempat-tempat yang menyemburkan gas atau air panas. Terdapat 3 sumber utama panas. Yang pertama geotermal, yaitu uap alam, terus air panas dan batuan kering panas. Sejauh ini telah dipakai terutama untuk membangkit tenaga listrik ya. Air panas telah dimanfaatkan juga untuk pemanasan. Nah, batuan kering panas juga telah diteliti, sampai saat ini masih diteliti untuk penggunaan yang lebih tepat. Manfaatkan untuk apa itu batuan keringnya ya. Ada yang keempat, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi. Nah, angin adalah energi yang berasal dari embusan angin. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi perahu layar atau perahu kincir tradisional ya. Jadi dimanfaatkan sebagai penghasil, saat ini juga dimanfaatkan sebagai menghasilkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Dan sudah ada beberapa negara mulai melirik energi dari angin ya, seperti Belanda yang kita ketahui sebagai negara kincir angin ya. Yang kelima adalah biomasa. Biomasa ini adalah tumbuhan atau kotoran, massa dari tumbuhan atau kotoran yang memberikan energi ya, baik secara langsung, dibakar langsung atau diubah menjadi bahan lain terlebih dahulu agar lebih mudah dibakar. Jadi sumber energi biomasa berupa dari makhluk hidup, termasuk diantaranya adalah sisa-sisa pembuangan manusia atau hewan. Jadi lihat gambarnya ya. Jadi itu kalau di kampung sekarang sudah ada seperti yang Ibu ceritakan dahulu. Jadi kotoran manusia atau kotoran sapi itu ditimbun atau dibuang di suatu tempat yang sudah dipersiapkan agar menghasilkan uap atau menghasilkan gas, ditimbun ya kan. Lalu nanti dengan cara sedemikian rupa lalu menghasilkan gas ya, dapat diolah menjadi energi alternatif gas dan bisa diolah lagi untuk penerangan, untuk masak dan yang lain-lain.
Bisa kalian baca, ada secerita yang membahas tentang kompor gas kotoran sapi makin diminati di halaman 172. Nah, baca kisahnya ya, ceritanya seperti apa agar kalian tahu. Nah, di tema sebelumnya juga ada membahas tentang ini. Ibu juga sudah pernah menceritakan tentang pembuatan biomasa ini. Yang ketujuh adalah gelombang laut. Gelombang laut ini memecahkan pantai, menghasilkan banyak energi. Energi gelombang laut dapat diubah menjadi energi listrik. Jadi prinsip kerjanya adalah dengan mengumpulkan energi gelombang untuk memutar turbin. Nah, saat ini beberapa negara sudah melakukan berani mengembangkan potensi dari energi gelombang laut, tetapi di Indonesia sepertinya belum. Padahal gelombang lautnya ya ada yang gelombangnya besar, harusnya sudah bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif buat jaga-jaga jika sumber energi minyak bumi habis. Jadi kita bisa memanfaatkan energi gelombang laut. Tetapi sayang sekali sepertinya di Indonesia belum. Ya, semoga saja ke depannya secepat mungkin diteliti dan diproses cara pembuatannya bagaimana gitu ya. Semoga saja kalian yang akan sebagai penerus bangsa yang akan membuat terobosan baru yang dapat memanfaatkan gelombang laut sehingga menjadi pembangkit listrik. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Tugas kalian adalah membuat peta pikiran manfaat dari energi-energi alternatif tersebut. Misalnya angin manfaatnya apa, ini manfaatnya apa, begitu ya. Tulis di buku tulis, lalu foto, kirim ke Ibu. Tidak lupa terus semangat ya nak, belajar dan belajar. Tetap semangat, jangan sampai bosan. Insya Allah di hari Jumat kita akan mengadakan ulangan tematik tema 9. Seperti biasa, jika tidak di Google Form, ya di quiz ya. Jangan lupa belajar terlebih dahulu, dibuka bukunya. Sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.